Eh, jadi di sini kita akan melanjutin apa namanya materi pada chapter 11 ini. Yang pertama tuh ada depletion. Jadi depletion itu adalah proses mengalokasikan biaya sumber daya mineral. Jadi sumber daya mineral itu yang berasal dari alam ya kayak. Jadi ada dua sumber. Jadi apa ini sumber daya alam itu dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama aset biologis, yang kedua itu sumber daya mineral research. Jadi kalau aset biologis itu tuh apa eh, lahan kayak lahan hutan itu, kayak hutan-hutan gitu. Lah itu tuh makanya itu memakai pendekatan nilai wajar yang sudah dibahas pada bab 9. Terus yang kedua itu kan ada sumber daya mineral. Sumber daya mineral itu kan mencakup minyak, gas, dan ada lagi pertambangan mineral. Jadi pertambangan sumber daya mineral ini tuh ada dua metode. Yang pertama metode penghapusan, metode penghapusan aset secara menyeluruh. Terus yang kedua itu penggantian aset hanya karena tindakan alam. Next. Di sini ada perhitungan basisnya, yaitu melibatkan biaya praeksplorasi, terus yang kedua biaya eksplorasi dan evaluasi, yang ketiga juga biaya pengembangan. Next. Oke, selanjutnya itu eh, penghapusan biaya sumber daya. Jadi, biasanya perusahaan itu kan menghitung penyusutan berdasarkan metode unit produksi. Nah, penyusutan merupakan fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode tersebut. Nah, untuk menghitung deflasi ini, rumusnya yaitu total cost atau biaya dikurangi nilai sisa dibagi sama total perkiraan unit yang tersedia. Kemudian totalnya itu tadi kan apa biaya deflasi per unit. Kemudian dari unit yang diekstraksi tadi dikali sama biaya per unit itu menghasilkan biaya deflasinya. Next. Nah, ini selanjutnya ada contoh soal mengenai write-off of research cost. Ilustrasinya sendiri itu ada sebuah perusahaan, McLeod SE, memperoleh hak untuk menggunakan lahan seluas 1.000 hektar di Afrika Selatan untuk menambang perak. Nah, biaya sewanya sendiri itu adalah sebesar 50.000 euro dan biaya eksplorasi ini tuh sebesar 100.000 euro. Sementara biaya pengembangan tak berwujud yang dikeluarin dalam pembukaan tambang itu sebesar 850.000 euro. Nah, yang disuruh hitung itu Maklet ini memperkirakan bahwa tambang tersebut akan menghasilkan sekitar 100.000 ons emas. Jadi dari contoh soal yang ini, kita hitung depletion cost per unitnya itu next dengan rumus yang tadi. Ketemunya itu 750.000 euro. Next. Terus jika oh, selanjutnya ada memperkirakan cadangan yang dapat dipulihkan. Itu tuh ada 3 poin ya. Yang pertama itu sama seperti akuntansi untuk perubahan estimasinya. Yang kedua, merevisi tingkat penipisan secara prospektif. Yang terakhir, bisa dengan cara membagi sisa biaya dengan estimasi baru atau cadangan yang dapat dipulihkan. Next. Ini ada contoh soal di mana saham ini memiliki satu laba yang ditahan sebesar 1.650.000 euro. Terus akumulasi penyusutan atas properti mineral sebesar 2.100 euro dan premi saham sebesar 5.435.453.000 euro. Terus di sini juga ada akun sama untuk jurnalnya. Next.
Aku nggak Tadi record sampai aku kurang tahu doang. Soalnya. Ini lanjut aku ya. Oke, aku lanjut ya. Masih Kita, masih aku nggak sih? oh, masih kamu. Masih sih gitu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang revaluasi. Sebelumnya kita harus kenal dulu apa itu revaluasi. Jadi revaluasi itu perusahaan itu dapat menilai aset berwujud berumur panjang setelah akuisisi berdasarkan cost atau fair value-nya. Nah, di revaluasi ini sendiri tuh ada yang namanya network rail atau GBR yang di sini tuh dia memilih untuk menggunakan nilai wajar untuk memperhitungkan jaringan kereta api. Yang pertama, peningkatan aset berwujud jangka panjang sebesar 4,289 juta euro. Yang kedua, perubahan nilai wajarnya itu dicatat dengan menyesuaikan akun aset dan juga menetapkan keuntungan yang belum direalisasi. Terus yang terakhir itu, keuntungan yang belum terrealisasi sering disebut sebagai revaluation surplus atau surplus revaluasi. Next. Selanjutnya ini ada soal tentang revaluasi. Jadi James Group itu membeli tanah seharga 1 juta euro pada tanggal 5 Januari 2019. Nah, perusahaan memilih untuk memulai akuntansi revaluasi untuk tanah tersebut pada periode berikutnya. Jadi pada tanggal 31 Desember 2019, nilai wajar tanah tersebut tuh jadi 1.200.000 euro. Jadi untuk apa ini namanya untuk jurnalnya itu di debit karena kan ternyata nilai wajarnya itu 1.200.000 kan. Jadi di debit itu hanya nambah 200, terus di sisi kredit itu ada keuntungan yang belum direalisasi atas penilaian kembali tanah. Next. Ini contoh kasus revaluasi aset yang dapat diwujudkan di mana Lenovo Group memiliki kredit sebesar 500 yen 500.000 yen pada tanggal 2 Januari 2019. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Nah, masa manfaat 5 tahun ini dicatat jadi 100.000 yen, di mana 500.000 yen tadi dibagi 5 tahun, terus dicatat jurnal seperti yang di bawah ini. Next. Jadi setelah jurnal tadi kan sebagai 400.000 yen, dari 500.000 dikurangi 100.000 yen. Nah, Lenovo menerima penilaian independen atas nilai wajar peralatan pada tanggal 31 Desember sebesar 460.000 yen. Dan jurnalnya yaitu akumulasi depresiasi pada peralatan sebesar 100.000 yen di debit, lalu di kreditnya itu peralatan sebesar 40.000 dan juga keuntungan yang belum direalisasi atas revaluasi. Lalu dari yang tadi kita bikin statement of comprehensive income-nya, itu akunnya ada comprehensive income, lebih tepatnya unrealized gain on revaluation peralatan sebesar 60.000 yen. Lalu di statement of financial position-nya itu peralatan ya sebesar 460.000 yen. Ini didapat dari yang tadi 500.000 dikurangi 40.000. Terus yang kedua accumulated depreciation dari perałatannya sebesar 0 rupiah 0 yen karena kan yang tadi itu 100.000 dikurangi 100.000. Jadi carrying amount-nya atau itu sebesar 460.000 yen. Terus di bagian ekuitasnya sendiri itu ada akumulasi other comprehensive income sebesar 60.000 yen. Jadi dalam kondisi apapun itu, akun pendapatan komprehensif atau accumulated other comprehensive income itu
terkait dengan revaluasi nggak boleh memiliki saldo yang negatif atau kurang dari 0. Next. Nah, selanjutnya itu ada revaluation issues atau masalah-masalah pada revaluasi. Jadi perubahan dapat memilih untuk menilai hanya satu aset, misalnya bangunan, hanya satu kelas aset, misalnya bangunan, dan tidak menilai kembali aset lain seperti tanah atau peralatan jika sebuah perusahaan hanya memilih gedung. Jika perusahaan memilih gedung, revaluasi berlaku untuk semua aset dalam kelas aset tersebut. Lalu, kelas aset adalah pengelompokan item yang bersifat serupa dan digunakan dalam operasi perusahaan. Dan perusahaan juga harus melakukan segala upaya untuk menjaga asetnya pada nilai terkini. Next. Selanjutnya ada presentation dan analisis di mana mana suatu aset terdepresiasi gunakan akumulasi penyusutan. Pengurangan aset dapat mencakup penggunaan akumulasi penghasilan dan pengurangan aset secara langsung. Yang beberapa prosesnya yang pertama adalah proses evaluation, biasanya biaya, yang kedua adalah janji, hak kata, dan komitmen lainnya. Next. Oke, jadi selanjutnya itu analisis dari property, plant, and equipment. Jadi di sini yang pertama itu adalah aset turnover yang mengukur bagaimana suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Di sini penghitungannya menggunakan net sales dibagi average total asset, yaitu net sales-nya di sini kan 79.644 yen dibagi dengan total aset pada tahun 2016 dan tahun 2015. Jadi 79.000 ini dibagi dari total 125 dan 120 ini dibagi 2. Gitu. Lalu selanjutnya kita akan menghitung profit margin on sales. Jadi profit margin on sales ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan operasional dan tingkat dalam tingkat penjualan tertentu. Jadi rumusnya sendiri itu net income dibagi dengan net sales. Kalau dari Siemens Group ini sendiri itu net income-nya sebesar 5.584, terus net sales-nya 79.644 euro. Jadinya dibagi 5.000 tadi dibagi dengan 79.000, hasilnya itu 0,07. Jadi profit margin on sales-nya si Siemens Group ini itu sebesar 0,07. Next. Selanjutnya itu return on asset atau pengembalian aset. Jadi ini tuh mengukur kinerja perusahaan keberhasilan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan suatu pendapatan. Jadi rumusnya itu return on asset sama dengan net income dibagi dengan average total asset. Next. Terus dengan analisis tadi bisa dihubungkan jika margin keuntungan penjualan dengan perputaran aset dapat memastikan seberapa menguntungkan perusahaan menggunakan aset selama periode waktu tersebut dalam ukuran laba atas aset. Ini juga beberapa rumusnya. Next. Jadi berbanding dengan soal tadi itu, jadi cara penghitungannya dari rate of return on asset itu kan 5.584 yen dibagi dengan 125 tadi ditambah 120, kemudian dibagi 2, dan hasilnya kan 4,5%. Nah, itu berdasarkan slide sebelumnya, rate of return on asset itu kan sama dengan profit margin on sales dikali asset turnover. Tapi bisa dengan disilang di bagian atasnya, yaitu bagian net sales sama bagian bawahnya dari profit margin on sales yang
net sales-nya. Sedangkan di profit margin on sales itu kan 5.584 dengan dibagi dengan 79.684 dan dikali hasil turnover-nya 79.644 dibagi dengan 125 tambah 124. Yang artinya profit margin on sale dikali hasil turnover hasilnya sama dengan rate of return on asset. Lalu selanjutnya kita akan membahas revaluasi dari PPS sendiri. Nah, ini ada aturan umum untuk revaluasi akuntansi. Yang pertama itu ketika suatu perusahaan itu menilai kembali aset berwujud jangka panjangnya di atas biaya historisnya itu ke perusahaan ini tuh, maka perusahaan ini tuh harus melaporkan keuntungan yang belum direalisasikan itu tadi untuk meningkatkan pendapatan komprehensif lainnya. Lalu yang kedua itu jika suatu perusahaan mengalami kerugian atas penurunan nilai atau decrease of value below historical cost, kerugian itu tuh mengurangi pendapatan dan juga laba ditahan. Dengan demikian, gain dari revaluasi tadi sendiri itu, revaluasi ulang tadi itu meningkatkan ekuitas tetapi bukan net income-nya. Jadi cuman ekuitasnya yang meningkat tapi bukan net income-nya. Next. Jadi aturan yang ketiga itu jika kenaikan revaluasi membalikan penurunan yang terjadi sebelumnya itu dilaporkan sebagai kerugian penurunan nilai. Perusahaan mengkredit kenaikan revaluasi ke pendapatan menggunakan akun pemulihan kerugian penurunan nilai hingga jumlah kerugian sebelumnya. Setiap kenaikan penilaian tambahan di atas biaya historis meningkatkan pendapatan komprehensif lain dan dikreditkan ke laba yang belum direalisasikan atau belum direvaluasi. Terus yang terakhir itu, jika penurunan revaluasi itu membalikkan kenaikan yang terjadi, jadi itu tuh dilaporkan sebagai keuntungan yang belum direalisasi. Jadi perusahaan pertama-tama mengurangi pendapatan komprehensif lainnya dengan menghilangkan keuntungan yang belum direalisasi. Setiap penurunan penilaian tambahan mengurangi laba bersih dan dilaporkan sebagai kerugian atau penurunan nilai. Next. Ini udah sampai 68 nggak sih? Katanya sampai 65. Udah Iya, ya? udah nggak sih? Oke, aku stop ya.